Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah untuk pertama kali kita akan belajar tentang perdagangan antar daerah, antar pulau dan internasional. Tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari nanti pada materi hari ini: 1. Menjelaskan pengertian perdagangan antar daerah, antar pulau dan perdagangan antar negara. Yang kedua, menjelaskan pendorong dan manfaat perdagangan antar daerah, antar pulau dan perdagangan antar negara. Yang ketiga, mengetahui perbedaan perdagangan antar pulau dan perdagangan antar negara. Sekaligus juga nanti akan menjelaskan apa itu ekspor dan impor. Nah, di sini ada gambar. Gambar di sini, Bapak kecilkan dulu fotonya. Di sini kegiatan apa yang dilakukan orang tersebut dan apa tujuan mereka dalam melakukan aktivitas tersebut. Kita ketahui di sini adalah ada seseorang yang melakukan kegiatan di pasar, yakni kegiatan menjual dan membeli. Jadi intinya itu adalah kegiatan perdagangan dan tujuan mereka melakukan perdagangan yakni untuk memenuhi kehidupan hidupnya. Selanjutnya, nah, di sini ada beberapa gambar yang menjelaskan dari awal perdagangan dari masa dahulu sampai berlanjut ke masa sekarang yang pernah kita sekarang tentang perdagangan antar daerah atau antar pulau, yakni tujuannya. Apa sih tujuan perdagangan dari antar daerah atau antar pulau? Yang pertama adalah memperoleh keuntungan. Itu sudah pasti bahwa orang berdagang itu pasti untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan di sini diperoleh dari selisih antara harga beli dengan harga jual. Jika barang diproduksi sendiri, maka keuntungan diperoleh dari selisih antara harga jual dan biaya produksi. Yang kedua, memperluas jangkauan. Maksudnya di sini yakni perdagangan sampai keluar daerah atau luar pulau dapat memperluas jangkauan pasar, sehingga jumlah konsumen yang mengkonsumsi barang tersebut semakin banyak dan tersebar di berbagai wilayah. Nah, selanjutnya ya tentang perdagangan antar negara. Sekarang di sini kita tadi akan mengetahui di tujuan pembelajaran apa itu ekspor dan impor. Dalam ekspor dan impor di sini adalah yang pertama bahwa ekspor itu kegiatan menjual barang atau produk ke luar negeri. Ekspor dilakukan oleh seseorang atau badan. Tujuannya apa? Tujuannya yakni untuk memperoleh keuntungan, sehingga barang yang diekspor akan dibayar oleh pihak pembeli dengan alat pembayaran berupa mata uang asing atau mata uang luar negeri seperti dolar. Pelaku dari ekspor itu dinamakan eksportir. Nah, itu tentang ekspor. Selanjutnya, mengenai impor. Impor itu merupakan kegiatan membeli barang dari luar negeri. Seseorang atau badan melakukan impor disebut apa? Yakni disebut importir. Importir di sini membayar barang yang ia beli dengan mata uang asing dan dapat menukarkan uang rupiah
mereka dengan mata uang asing di bank dalam negeri. Selanjutnya digunakan untuk membayar barang yang diimpor. Nah, perbedaan perdagangan antar daerah atau antar pulau dan perdagangan internasional. Pertama, di sini ada tiga. Yang pertama, peluang perdagangan lebih luas, adanya kedaulatan bangsa. Yang ketiga, penggunaan kus tukar. Kita bahas yang pertama dulu. Peluang perdagangan lebih luas. Pada perdagangan antar negara, satu negara dapat menjual barang atau jasa ke negara lain dan bisa membeli barang atau jasa dari negara lain. Sedangkan dalam perdagangan antar pulau, kita hanya dapat melakukan perdagangan antar daerah atau pulau dalam lingkup satu negara. Jadi kalau negara Indonesia ya di Indonesia aja. Yang kedua, adanya kedaulatan bangsa. Pada perdagangan antar negara, bangsa-bangsa dapat mengatur aliran barang dan jasa, tenaga kerja, dan keuangan. Negara menunjukkan kedaulatannya di sini, sementara di perdagangan domestik, aliran perdagangan berjalan secara bebas tanpa regulasi yang berarti dari negara. Yang ketiga, penggunaan kurs tukar, bahwa dalam perdagangan antar negara menggunakan kurs tukar yang berbeda-beda. Ini berbeda dengan perdagangan domestik yang hanya menggunakan satu kurs tukar. Perdagangan antar negara membutuhkan sistem keuangan antar negara yang dapat memastikan kelancaran aliran mata uang itu sendiri. Kesimpulan dari materi yang Bapak ajarkan hari ini, yang pertama bahwa aktivitas perdagangan antar daerah itu merupakan dalam lingkup satu batas wilayah negara. Sedangkan aktivitas perdagangan antar negara itu dari negara yang satu ke negara yang lain yang dibagi menjadi dua, yakni impor dan ekspor. Sedangkan pelaku dari impor itu dinamakan importir dan pelaku dari ekspor dinamakan eksportir. Sekian materi hari ini. Jangan lupa belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.